Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lisa, NIM 191111012337 dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3 semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Yang pertama tentang profil sekolah. Mansatu Samarinda dulu sekitar tahun 1980-an merupakan sekolah persiapan untuk menuju jenjang perkuliahan di IAIN atau STAIN, dan kemudian sekolah ini berkembang menjadi sekolah aliyah. Kemudian setelah beberapa tahun namanya pun berubah menjadi Mansatu Samarinda. Perkembangan Mansatu Samarinda sangatlah pesat. Artinya dari berbagai aspek yang ada di Mansatu Samarinda sudah menunjukkan bahwa mereka punya kebanggaan pada madrasahnya yang dibuktikan dengan beberapa cabang olahraga yang sukses dan berhasil mereka dapatkan dari 23 ekskul. Itu semua sudah melihatkan hasil dari bakat yang mereka kembangkan dan mereka kembali ke madrasah dengan membawa piala. Proses belajar mengajar Mansatu Samarinda sangatlah mendukung. Dengan lengkapnya fasilitas yang ada, dari setiap kelas memiliki kipas angin, masing-masing kelas disediakan proyektor, memiliki kursi dan meja yang baik, dan semua sarana sudah memadai. Kemudian, toilet, musola, dan ruang olahraga semua sudah terpenuhi dengan baik. Tinggal bagaimana siswa dan siswinya menjaga fasilitas yang ada dari saat ini sampai seterusnya. Mansatu Samarinda merupakan sekolah adiwiyata yang berkomitmen untuk membuat sekolah yang berwawasan lingkungan. Pelaksanaan kurikulum yang berbasis lingkungan seperti RPP, silabus yang dibuat dari 14 mata pelajaran yang berwawasan lingkungan, kemudian kegiatan lingkungan yang berbasis partisipasi. Sekolah menghendaki ekskul yang ada di Mansatu Samarinda ini berbasis lingkungan. Kemudian, pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan, seperti bank sampah, pengolahan kompos, biopori, dan hidroponik. Adapun visi, misi, dan tujuan sekolah, antara lain visi sekolah Mansatu Samarinda, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki akidah Islam dan berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berdaya saing, membangun kemitraan, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya, misi sekolah Mansatu Samarinda 1. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keislaman dan pendalaman akidah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, meningkatkan fasilitas madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, kualitas pendidikan serta memberi pelayanan prima. Keempat, meningkatkan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler secara profesional sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Kelima, memberikan bimbingan akhlak mulia atau karakter, pola hidup bersih, sehat, dan karier serta cinta lingkungan. Keenam, menjadi warga madrasah yang berkomitmen tinggi, teamwork yang solid, kreatif, inovatif, bersinergi yang kuat dalam meningkatkan prestasi kerja. 7. Membekali keterampilan kecakapan hidup dan kewirausahaan, kemandirian peserta didik. 8. Meningkatkan kemitraan dengan pihak terkait yang alami dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 9. Meningkatkan kualitas madrasah yang mengintegrasikan pendidik di madrasah peduli dan budaya lingkungan. Selanjutnya, tujuan sekolah Mansatu Samarinda. Yang pertama, mengembangkan imtak melalui kegiatan Islam. Kedua, meningkatkan prestasi hasil belajar dan karya peserta didik agar mampu bersaing dalam perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, maupun lomba-lomba tingkat lokal dan nasional. Ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran dengan pendekatan CTL dengan pelaksanaan PMB yang bertaraf nasional. Keempat, memiliki prestasi olahraga dan seni yang andal. Kelima, meningkatkan kegiatan ilmiah remaja atau KIR. Keenam, meningkatkan peran Palang Merah Remaja atau PMR dan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Ketujuh, meningkatkan peran
peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 8. Membentuk teamwork tenaga pendidikan yang solid, cerdas, dan profesional. 9. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman, serta ruang belajar yang memadai. 10. Melaksanakan muatan lokal yang berwawasan global. 11. Membekali peserta didik dilengkapi life skill atau keterampilan tata busana, keterampilan otomotif kelas, serta keterampilan tata boga. Yang kedua, perkembangan silabus. Kondisi saat ini di mana terkendala karena adanya COVID-19. Saat ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat. Pembelajarannya pun sekarang menggunakan pembelajaran darurat. Seperti biasanya proses pembelajaran normal, guru masuk di setiap kelas dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi, kalau di masa pandemi ini, kurikulum darurat menggunakan KMA 183 dan 184 2019. Ini digunakan satu pembelajaran untuk kelas paralel. Walaupun paralel, guru mengajar di hari yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Kalau saat ini waktunya sama, waktu dan materinya sama dengan kelas paralel karena nilai harus diupload ke learning yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Yang membedakan K13 dengan kurikulum darurat yaitu K13 itu gurunya mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam seminggu. Misalnya, guru masuk ke dalam kelas 12 agama di hari ini pada jam sekian. Itu untuk satu kelas. Sedangkan pada kurikulum darurat itu untuk seluruh kelas seperti IPA, IPS, dan agama. Semua kelas itu diajarkan pada waktu yang sama. Karena materinya sama, dijadwalkan darurat. Jadi, untuk jadwal tertentu dari pukul 07.15 sampai 08.45 itu semua kelas diajarkan secara bersamaan dengan waktu yang sama pula. Tetapi, kalau yang normal jadwalnya kan berbeda. Misalnya, pada hari ini masuk kelas IPA 1, besok bisa masuk ke kelas IPA 3. Kalau pada saat pandemi ini semua kelas dijadikan satu karena waktu yang tidak memungkinkan. Kenapa demikian? Karena pada masa pandemi ini minimal mengajar itu 3 kali daring dalam seminggu sampai jam 12.30. Itu pun kendalanya sangat luar biasa. Seperti anak-anak tidak memiliki cukup kuota, terkendalanya jaringan, dan ada pula anak yang belum bangun. Ada yang disuruh untuk membantu orang tuanya di dapur. Adapun murid yang tidak terlalu memperhatikan gurunya akibat ketinggalan tugas, tidak mengikuti ujian. Akhirnya, guru harus mengingatkan lagi kepada muridnya untuk segera mengumpulkan tugas dan mengikuti ujian tersebut. Alokasi waktu ini standarnya adalah kalender pendidikan. Cara menghitung alokasi waktu yaitu dilihat dari kalender pendidikan berapa minggu dalam satu semester, mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Diuraikan, lalu hasilnya kalau misalnya 44 jam pelajaran, nah itu nanti diuraikan kembali. Ternyata misalnya kelas 11 agama memahami ilmu kalam itu ada 6 jam pembelajaran. Lalu bagaimana tekniknya dalam 6 jam pembelajaran itu? Yaitu ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga adalah penilaian harian. Kalau mau ditambah lagi pertemuannya bisa menjadi penilaian keterampilan. Itu semua dibuat satu semester seperti itu, lalu penilaian hariannya beberapa hari dalam satu semester. Kalau materinya ada 5, maka penilaian hari pun juga harus ada 5, tugas juga ada 5. Jadi semua harus seimbang, karena kalau tidak, maka semuanya tidak akan seimbang. Adapun kendala pencapaian perencanaan pelaksanaan, yaitu misalnya saja waktu ujian yang dimajukan yang semestinya bulan Maret diubah menjadi bulan Februari. Belajar tidak sampai 2 minggu dan harus mengejar materi. Ini semua disebut dengan program semester. Dalam menentukan KKM itu harus melakukan dasar tata cara kompleksitasnya.
seperti apa intensitas siswa dalam memahami pembelajaran seperti apa, baru bisa ditentukan kesimpulannya. Ternyata KKM siswa misalnya 75. Jadi menentukan KKM itu tidak sembarangan. Satu-satu dianalisa. Misalnya dalam satu semester itu apa saja yang diajarkan, nanti ditulis semua. Analisanya bagaimana, daya dukungnya bagaimana, sampai di inteks atau hasil setelah siswa melalui kegiatan pembelajaran. Problematika dalam sistem pembelajaran online ini yaitu sulitnya menasihati siswa karena guru tidak bertemu secara langsung. Sulitnya siswa memahami pelajaran, misalnya guru memberi tugas kepada siswa menggunakan PowerPoint. Setelah guru mengirim PowerPoint, kemudian siswa harus memahami materi tersebut sendirian, terus langsung diberi tugas oleh guru. Siswa harus berusaha memahami sendiri bisa dengan cara bertanya pada teman. Lalu kalau dia tidak mengerti, siswa akan menjawab seadanya. Kalau sistem pembelajaran biasakan, yang bisa kita lakukan itu guru bisa leluasa menjelaskan materi sampai siswa itu paham bagaimana cara mengerjakannya, dan guru bisa leluasa menegur sikap perilaku siswa. Kalau sekarang itu sulit karena terkendalanya pandemi ini. Kurikulum darurat ini adalah kurikulum 2013 yang disempurnakan. Cuma karena kita dalam kondisi pandemi Covid ini perlu dirampingkan lagi cara penyampaiannya. Buku-buku yang dipelajari pun masih menggunakan buku uji publik semua karena menggunakan kurikulum 183. Kemudian kurikulum 183 masuk lagi menjadi kurikulum darurat. Misalnya silabus pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak kelas atau program 10 agama IPA IPS semester genap tahun 2020-2021, yaitu 1. Kompetisi dasarnya menghayati kebebasan Allah dengan Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Hafiz, Al-Rafi, Al-Wahhab, Al-Rakib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, Al-Awwal. Kedua, materi pokoknya indahnya Asmaul Husna. Ketiga, kegiatan pembelajarannya membimbing penghayatan mengamalkan ajaran agama melalui beberapa Asmaul Husna. Keempat, penilaian diri dan penilaian teman. Kelima, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Keenam, sumber belajar buku Kemenak Akidah Akhlak kelas 10. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pembelajaran masih banyak kendala yang terjadi. Guru maupun siswa sama-sama mengalami kesusahan jaringan ketika ingin melakukan pembelajaran daring. Pada saat pandemi seperti ini, guru harus membuat bagaimana cara supaya siswa bisa mengerti materi pembelajaran apa yang telah dijelaskan oleh guru. Siswa harus siap dalam mengikuti pembelajaran seperti mengecek handphone atau laptop, apakah sanggup digunakan pada saat pembelajaran berlangsung atau tidak, mengecek dan menyediakan akses internet cadangan. Dalam pembelajaran daring ini, guru harus kreativitas dalam proses pembelajarannya. Melakukan kreativitas tidak hanya